Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya semuanya. Aku mau ucapin salam peternak rumahan ya. Langsung saja ya, hari ini kita mau update-update pertumbuhan DOC kita teman-teman, atau junior-junior kita ya. Ini ada 3 junior kita teman-teman. Ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu ini dia ayam Birma teman-teman, persinggalangan dari pejantan si Krisna. Yang kedua ini teman-teman, si anaknya Putri JR teman-teman, yang aku beri nama si Sakera ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini alhamdulillah kondisinya sangat baik dan bisa tumbuh lancar ya. Kemarin sempat sakit, alhamdulillah karena sudah dirawat akhirnya sehat lagi teman-teman. BTW untuk umurnya sudah berapa bulan ya? Kayaknya 2 bulanan deh. Ya nggak tahu juga sih teman-teman, tapi kira-kira 2 bulanan lebih ya, atau 3 bulanan ya. Terus yang terakhir ini teman-teman, ayam sayurku teman-teman, yaitu ayam kampung teman-teman, sebagai ya produktivitas ya, sebagai apa ya? Ya kita jual ke pasar untuk bulan-bulan tertentu teman-teman. Kalau nggak ada duit kita jual ayam sayur ini teman-teman ke pasar teman-teman. Hari ini tuh aku mau sharing-sharing tentang perawatan DOC teman-teman. Alhamdulillah ya, dari sejak dulu itu kita beli DOC dan sekarang alhamdulillah sudah sukses ya. Ada 3 ekor seleksi alam 1 dan yang 2-nya sekarang menjadi pejantan dan menjadi maskot di kandang ayam Madura Farm teman-teman. Lanjut yang pertama yaitu tentang suhu yang tepat teman-teman. Nah, pastikan suhu kandang DOC sekitar 32 sampai 35 Celcius untuk minggu pertama. Kemudian turunkan secara bertahap teman-teman. Biasanya tuh aku menggunakan lampu bolam atau yang dikatakan orang Madura itu lampu dop teman-teman, yang 5 wattan kayak gitu teman-teman. Itu sudah produktif banget ya. Biasanya aku atur tinggi dan rendahnya lampu itu teman-teman. Terus yang nomor 2, kandang yang bersih. Nah, pastikan kandang DOC bersih dan kering untuk mencegah penyakit ya. Biasanya tuh aku setiap 2 hari itu melakukan pembersihan ya teman-teman. Kadang-kadang 3 hari atau 4 hari ya, nggak nentu ya, sesuai selera atau semangatku kayak gitu teman-teman. Biasanya tuh yang ideal setiap hari teman-teman, karena ayam itu per jam kayaknya buang pup. Dan pastikan untuk teman-teman, disediakan air minum juga teman-teman, air minum yang bersih, yaitu nomor 3 teman-teman ya. Pastikan DOC memiliki akses ke air yang bersih dan segar ya. Kalau bisa diberikan yang ramuan-ramuan khusus itu untuk ayam bisa minum lebih segar ya. Ya kalau bisa diberi ramuan-ramuan ya, tapi air bersih itu sudah cukup menurutku dan kualitasnya juga sangat bagus. Yang nomor 4 yaitu pakan yang tepat. Nah, berikan pakan DOC yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam teman-teman. Nah, pakan ini teman-teman, pakan itu aku menggunakan 5-11 sama nasi kalau ada, dan aku kasih jagung giling. Jagung giling itu sangat bagus untuk pertumbuhan ayam dan bisa bertahan lama dan bisa awet untuk pemberian pakan berikutnya gitu teman. Jadi awet untuk konsentrat 5-11 teman-teman. Dan yang nomor 5 yaitu pencahayaan yang cukup. Nah, pastikan kandang DOC memiliki pencahayaan yang cukup untuk membantu DOC menemukan pakan dan air teman-teman. Jadi kalau lampunya mati, waduh kasihan tuh ayam tuh. Ayam tuh nggak bisa melihat teman-teman, nggak bisa mencari air dan pakannya teman-teman. Jadi harus ada pencahayaan yang tepat untuk ayam bisa mencari makan dan minum teman-teman. Dan yang nomor 6 yaitu vaksinasi ya. Lakukan vaksinasi DOC sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh dokter hewan kalau bisa teman-teman. Sebenarnya sih kita tidak menggunakan vaksinasi secara resep dokter teman-teman ya. Di Madura mau konsultasi ke siapa kecuali dokter sapi di Madura itu ada teman-teman. Biasanya tuh aku vaksin ketika
musim berganti teman-teman, dari musim panas ke musim hujan, dari musim hujan ke musim panas. Itu biasanya aku melakukan kita melakukan vaksinasi teman-teman. Dan yang nomor 7 yaitu monitoring kesehatan. Apa itu monitoring? Monitoring kesehatan yaitu secara teratur untuk mendeteksi gejala penyakit. Jadi seleksi ya teman-teman, ayam-ayam yang sekiranya kelihatan pucet gitu, itu harus diseleksi supaya ayamnya bisa sehat dan bisa enggak ada penyakit teman-teman. Dan kalau bisa dipindahkan kalau ada yang sakit. Supaya apa? Supaya tidak menular pada satu sama lain kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu kenyamanan. Nah, ini yang terakhir yang paling penting teman-teman. Pastikan DOC memiliki kenyamanan yang cukup dengan menyediakan tempat yang luas dan nyaman teman-teman. Ya, kandang kayak gini tuh menurut aku sih ideal lah, sangat cukup dan sangat bagus untukku menurut aku teman-teman. Ini sih ada yang kurang sehat satu teman-teman, nanti kita pindahin teman-teman. Ya harus kita rawat dengan semaksimal mungkin teman-teman. Ya jadi itu perawatannya teman-teman. Kita ulang dari awal. Yang pertama yaitu suhu yang tepat, yang kedua yaitu kandang yang bersih, dan nomor 3 pakan yang tepat, yang nomor 4 air yang bersih, nomor 5 pencahayaan yang cukup, nomor 6 vaksinasi, nomor 7 monitoring kesehatan, dan yang terakhir yaitu kenyamanan teman-teman. Jadi 8 tips untuk perawatan DOC itu teman-teman. Dengan melakukan perawatan yang tepat, kita semua dapat membantu DOC ayam tumbuh lebih sehat dan kuat. Kalau sudah ayam sudah sehat dan kuat, tentunya sang bosnya pun juga bahagia teman-teman. BTW untuk cuaca di Madura sekarang tuh nggak nentu teman-teman, kadang hujan ya kadang panas ya. Kalau sekarang itu musim-musimnya hujan teman-teman, padahal musim mau menanam tembakau ya. Jadi cuaca nggak nentu ya, semakin bergesernya cuaca kayak gitu teman-teman. Jadi harus ekstra untuk peternakan teman-teman. Ngomongin si Sagera ini teman-teman, waduh ini salah satu ayam favoritku teman-teman, karena ini adalah generasi pertama dari ayam hias ekor lidi yang aku punya teman-teman. Untuk mencetak ini waduh susah teman-teman, sangat sulit teman-teman. Waduh perjuangannya sangat keras dan sangat sabar, ekstra sabar teman-teman. Ini tuh aku beli ayam waktu itu di tahun baru teman-teman, dan sekarang alhamdulillah sudah 4 bulan sudah ada generasinya teman-teman. Junior pertama ya teman-teman, generasi pertama dari ayam-ayamku ini teman-teman. Maksudnya ini adalah salah satu yang aku cetak, salah satu keberhasilan ya teman-teman. Meskipun 1 dari 10 butir telur teman-teman, nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya kayak gitu teman-teman. Ya mungkin hanya segini dulu videonya teman-teman, mudah-mudahan nih bermanfaat. Itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak rumahan.